Hai Sobat Cooking, ketemu lagi di Dapur Iza. Masih tentang edisi kue lebaran nih, kali ini saya bikin tamrin cookies dengan isian selai stroberi. Tak hanya tampilannya yang cantik, tapi kue yang satu ini rasanya juga enak banget. Buat teman-teman yang lagi cari resep kue lebaran untuk melengkapi kue-kue di rumah, coba resep yang satu ini ya. Tentu kalian tidak akan kecewa deh. Let's get cooking! Siapkan wadah, lalu kita akan campurkan 120 gram gula halus ditambah dengan 150 gram butter margarin. Di sini saya gunakan butter margarin Palmia Royal. Atau teman-teman juga bisa gunakan Blue Band Cake and Cookies ya. Nah, butter margarin dan juga gula halusnya ini saya aduk dulu dengan spatula supaya nanti ketika di mixer gula halusnya tidak berterbangan. Kemudian saya akan lanjutkan mixer dengan kecepatan minimal atau paling rendah selama kurang dari 1 menit ya. Dengan tujuan supaya gula halus dengan butter margarinnya ini tercampur, tidak perlu sampai mengembang. Kalau sudah, kemudian saya akan tambahkan 1 butir kuning telur. Lanjut di mixer sampai dengan kuning telurnya tercampur dengan baik ke dalam adonan. Teman-teman tidak harus menggunakan mixer, kalau mau menggunakan tangan juga bisa gunakan whisker ya. Nah, ini kuning telurnya sudah tercampur, kemudian saya akan tambahkan 20 gram susu bubuk dan juga 20 gram tepung maizena. Lebih baik diayak dulu ya untuk menghindari adanya tepung atau susu yang bergerindil. Nah, kalau sudah, ini saya akan tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini akan saya aduk dulu dengan spatula supaya bahan-bahan keringnya ini tenggelam ke dalam adonan basah. Jadi ketika di mixer nanti tidak berterbangan. Kemudian saya tambahkan 30 gram keju cheddar parut. Lalu ini kita mixer kurang lebih 1 menit sampai dengan semua bahan tercampur dengan baik ya. Nanti untuk detail resepnya teman-teman bisa cek di deskripsi bawah video ini ya. Ini adonannya sudah tercampur, kemudian saya akan tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tepung terigunya lebih baik diayak dulu ya untuk menghindari adanya tepung terigu yang bergerindil. Teman-teman bisa juga gunakan tepung terigu protein rendah. Ini saya pakai protein sedang, jadi baik protein rendah ataupun protein sedang itu sama-sama bisa digunakan untuk membuat kue kering. Kemudian saya aduk dulu sebentar dengan spatula supaya tepung terigunya tenggelam ke dalam adonan basah. Kalau sudah cukup tenggelam seperti ini, lalu akan saya mixer. Ini mixernya tidak perlu lama-lama, ini saya mixer kurang dari 1 menit. Tapi pastikan semua tepung terigu sudah tercampur dengan baik ke dalam adonan ya. Ini kita bisa rapikan dulu dan lanjut saya mixer sebentar. Nah, ini sudah selesai mixernya, kemudian saya akan rapikan adonannya dan siap-siap kita akan cetak kue tamprinnya. Mencetak kue tamprin tidak perlu menggunakan cetakan ya teman-teman. Nah, di sini saya hanya gunakan sendok takar dengan ukuran setengah sendok makan supaya nanti adonannya bisa sama. Kita ambil setengah sendok makan, kemudian kita pulung seperti ini ya. Seperti kita memulung ketika membuat nastar. Kemudian kita akan gulingkan ke dalam keju cheddar yang sudah diparut. Lalu kita rapikan sebentar supaya kejunya nempel. Udah begini aja. Nah, ini kita pindahkan dulu ke dalam loyang. Oh ya teman-teman, lebih baik loyangnya dioles dulu dengan margarin tipis-tipis ya, supaya nanti ketika kuenya sudah matang, mudah kita lepas. Nah, ini tadi saya lupa tidak dioles dengan margarin. Jadi ketika kuenya sudah matang, dilepas dari loyang itu ada sebagian yang agak-agak nempel dikit. Dan butuh ekstra hati-hati ketika melepaskan dari loyangnya. Menurut saya, tamrin cookies ini rasanya hampir sama dengan kastengel. Bedanya dalam tamrin cookies ditambah ada sensasi chewy dari selai stroberinya. Kalau saya sih lebih suka tamrin cookies. Dan adonannya ini sudah selesai saya bulatkan semuanya. Kemudian langkah selanjutnya saya sudah menyiapkan selai stroberi. Ini saya masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Kemudian adonan yang sudah kita bulatkan tadi kita
pipihkan perlahan-lahan seperti ini ya. Jangan lupa sambil dirapikan pinggir-pinggirnya. Karena ketika adonan ini kita pipihkan, biasanya sisi-sisi pinggirnya ini akan retak. Nah, ini bisa kita rapikan dengan jari seperti ini. Retak-retaknya biar rapat kembali. Kemudian kita akan bikin cekungan di bagian tengah, tapi jangan sampai tembus ke bawah ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak, ini tadi saya udah semangat banget bikin cekungannya, ternyata kameranya belum saya on kan. Ya udah deh, ini saya ulangin aja ya biar teman-teman bisa lihat. Kita bisa tekan-tekan dengan jari seperti ini ya. Kita buat cekungan, nanti cekungan ini buat kita naruh selainya. Sambil kita rapi-rapikan ya pinggirannya supaya bentuknya rapih. Sebenarnya membuat kue kering seperti ini butuh effort yang luar biasa, terutama effort kesabaran dan ketelatenan teman-teman. Saya tuh sebenarnya males banget yang namanya bikin kue kering kayak gini. Kenapa? Lama, capek, tapi kalau hasilnya jadi bagus dan enak, itu ada kepuasan tersendiri loh ketimbang saya beli gitu. Nah kemudian cekungannya ini kita isi dengan selai stroberi. Tidak hanya selai stroberi ya, teman-teman bisa kreasikan sendiri menggunakan coklat, atau selai nanas, atau selai blueberry gitu. Ini selainya saya beli, saya pilih yang teksturnya itu lembut. Jadi tekstur dari selai yang saya pakai ini tidak kelihatan berserat-serat. Nah di tahap ini teman-teman bisa sembari panaskan ovennya ya, baik oven listrik ataupun oven tangkring. Ini sudah selesai, saya isi dengan selai. Satu adonan tadi jadi 2 loyang ukuran besar. Kemudian ini saya akan panggang, saya pakai oven tangkring aja. Saya akan taruh di rak atas dan juga rak tengah. Nah ini rak bawah itu bonus ya, tadi ada sisa sedikit lah sayang. Jadi saya masukkan aja sekalian. Kemudian ini saya akan panggang dengan api sedang cenderung kecil atau suhunya 140 derajat Celcius. Selama 40 menit, tapi di 20 menit pertama ini seperti biasa ketika saya menggunakan oven tangkring akan saya tukar posisi loyangnya. Yang tadinya di rak atas saya taruh di tengah, yang di rak tengah saya taruh di rak atas, kemudian saya panggang lagi selama 20 menit lagi. Dan ini setelah 20 menit kue tamrinnya sudah selesai dengan total pemanggangan 40 menit. Tunggu agak dingin dulu, setelah itu kita akan packing ke dalam toples. Kalau saya kemas ke dalam toples tabung ukuran sedang, satu adonan kue tamrin ini jadi 2 toples. Sampai saat ini, sampai dengan video ini diupload, saya masih belum bisa move on dengan enaknya kue tamrin ini. Buat teman-teman yang suka keju, coba deh bikin resep ini. Asli ini tuh enak banget. Perpaduan dari butter margarin dengan keju dan juga selai stroberi yang chewy, itu rasanya kayak sensasi makan kastengel, tetapi tuh ada selainya gitu loh teman-teman. Nih hasilnya seperti ini. Cantik kan? Ini enak banget loh beneran. Tamrin cookies ini menduduki kasta pertama dalam perkuean lebaran di rumahku karena semua anggota keluarga suka dengan kue yang satu ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya masa kali ini. Selamat mencoba di rumah buat teman-temanku semua. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. See you, bye-bye.